Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Minal aidin wal faizin buat teman-teman umat muslim yang merayakan, mohon maaf ada kesalahan di setiap konten saya. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan keadaan Bitcoin ya. Hari ini pada tanggal 13 Mei Bitcoin anjlok ya, sampai turun 10 sampai 15% kalau nggak salah saya terakhir lihat, mengalami anjlok yang diakibatkan oleh tweet dari Elon Musk ya. Coba kita lihat di sini, Bitcoin per hari ini jam 7 malam sudah mengalami penurunan sebesar 11% ya dari sebelumnya ya, lumayan cukup dalam dan mempengaruhi demam ya, sehingga terjadinya panic sell dari tweetnya Elon Musk, koreksi yang sangat signifikan. Kita lihat di sini salah satu sumbernya, Elon Musk hentikan pembelian Tesla dengan Bitcoin. Kenapa? Jelaskan bahwa Elon Musk akan menghentikan pembelian mobil Tesla menggunakan Bitcoin melalui akun Twitter miliknya. Elon menyebutkan alasan penghentian tersebut karena peningkatan besar bahan bakar fosil yang meningkat karena aktivitas penambangan Bitcoin ya. Kicauan Elon tersebut membuat harga Bitcoin turun sekitar 5% hanya dalam beberapa menit ya setelah dia tweet. Berdasarkan data otoritas keuangan Amerika Serikat, Securities Exchange ya, Commission SEC, Februari, Tesla mengungkapkan bahwa ia membeli Bitcoin setelah 1, miliar dolar dan dapat berinvestasi di lebih banyak Bitcoin atau mata uang kripto lainnya di masa depan. Sebenarnya ia mengungkap itu di Februari. Saat itu perusahaan menyatakan akan mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran untuk produknya. Dukungan terhadap Tesla, bukan Tesla ya, terhadap mata uang digital atau cryptocurrency membuat harga kripto melompat, termasuk Bitcoin dan Dogecoin ya. Karena Elon Musk ini seorang Dogefather ya, bapaknya Doge, yang membuat harga Dogecoin itu meroket dalam beberapa bulan terakhir ya. Saya ingat pertama di akhir tahun itu harganya masih puluhan perak. Begini kicauan lengkap Elon Musk di akun Twitternya ya. Kita terjemahkan saja biar lebih cepat untuk agar lebih dimengerti oleh teman-teman semua. Tesla telah menangguhkan pembelian kendaraan menggunakan Bitcoin. Kami prihatin dengan peningkatan pesat penggunaan bahan bakar fosil untuk penambangan dan traksi Bitcoin, terutama batu bara yang memiliki emisi terburuk dari bahan bakar apapun. Cryptocurrency adalah ide yang sangat bagus di banyak tingkatan dan kami percaya ini memiliki masa depan yang menjanjikan, tapi ini dapat merugikan lingkungan. Tesla tidak akan menjual Bitcoin apapun dan kami bermaksud menggunakan untuk transaksi segera setelah transisi penambangan ke energi yang lebih berkelanjutan. Kami juga melihat mata uang kripto yang lain menggunakan kurang lebih 1% energi transaksi Bitcoin. Di sini Elon Musk memberitakan bahwa sudah tidak mengenai pembayaran menggunakan Bitcoin ya, pada kemarin dia baru saja akun Twitternya akan mengumumkan Doge akan dibawa ke bulan ya, pembayaran roket SpaceX-nya ya. Tapi kita lihat coba secara technical analis ya. Di sini saya sudah buat technical analisnya BTC per time 1 hari ya, atau satu day. Yang saya lihat sebenarnya koreksi yang cukup wajar ya, karena Bitcoin ini ternyata balik lagi ya ke garis supportnya setelah sebelumnya ya. Kita bisa lihat Bitcoin itu sempat naik
dan di sini turun lagi ke garis supportnya, naik lagi, dan turun lagi ke garis supportnya, naik lagi, dan ini turun lagi ya di garis supportnya. Ini garis supportnya di 750 sampai 760-an ya, sampai 770-an ya. Ini garis supportnya. Teman-teman boleh tahu, boleh lihat secara teknikal analisnya, ini garis support terkuat untuk Bitcoin ya. Gitu. Tapi secara MACD, secara stokastiknya Bitcoin masih ada potensi untuk mengalami penurunan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Bitcoin akan mengalami titik support selanjutnya, mengalami penurunan? Jikalau pahitnya Bitcoin akan kembali mengalami koreksi yang dalam ya, titik supportnya akan berada di area sini. Titik supportnya akan berada di area sini. Saya tambahkan lagi ya untuk memperjelasnya lagi. Titik supportnya akan ada di area sini. Ini titik support terkuatnya ya, di garis merah ini. Ini titik support terkuatnya. Jika titik support kuat di sini ini jebol dan membuat candle dan berhasil turun koreksi lagi dalam ya, jadi penurunan lagi ya. Nah, tetapi jika ternyata support di sini kuat, maka Bitcoin pun akan kembali memantul ya. Tidaknya dia akan kembali ke sini. Mungkin dia akan kembali ke 900 lebih, tapi bertahap, mungkin tetap ke 850-an ya dalam waktu dekat ya, jika dia berhasil memantul. Tetapi jika dia berhasil menembus support di sini di angka 750-an sampai 770-an, maka titik supportnya ada di sini di angka 640 jutaan ke atas, 640 sampai 660 juta rupiah. Di sini titik supportnya. Jika itu ternyata Bitcoin mengalami penurunan yang sangat dalam lagi ya, ini garis titik support terkuatnya. Nah, kita juga akan wait and see dulu ya untuk membeli. Untuk teman-teman disarankan untuk wait and see dulu ya, kita lihat dulu ini pergerakannya akan ke arah mana. Soalnya Papa Elon ini lagi ngamuk ya, mulai menjual asetnya untuk karena marah ya. Sebenarnya salah satunya juga dia marah kepada Vitalik ya. Vitalik itu ownernya dari Ethereum ya. Ketika Papa Elon ini ya membuat harga Doge meroket tinggi, di situ banyak musuhnya. Terus salah satunya Vitalik ya, dari Ethereum. Dia juga membuat koin meme yaitu Shiba Inu ya, tandingannya Doge ya, membuat harganya meroket ya. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya ini koreksi yang masih wajar ya, karena dia masih menembus garis support areanya ya, yang kemarin ya. Tapi jika jebol, jika mengalami koreksi yang cukup dalam lagi, maka garis support selanjutnya di sini. Ini sudah saya tandai. Maka teman-teman mungkin bisa membeli garis supportnya di sini, ini cukup kuat. Tapi di sini pun masih kuat karena dia belum bisa menembus. Belum bisa membuat candle di bawah garis support ini. Tapi kita akan lihat dalam besok hari apakah akan mengalami koreksi atau akan malah memantul ya. Kalau memantul ya prediksi saya akan 800 up lagi gitu. Untuk teman-teman yang mengalami market koin-koin yang lainnya pun mengalami cukup penurunan ya. Salah satunya saya juga ada beberapa koin yang saya lihat ya, di sini semuanya turun-turun cukup dalam ya, karena induknya Bitcoin pun mengalami koreksi yang sangat dalam ya, cukup signifikan turunnya, koreksi yang terlalu dalam. Tapi menurut analisa teknikal saya, di sini seharusnya akan ada pemantulan jika support ini berhasil memantul gitu, jika tidak berhasil ditembus. Sekian informasi dari saya. Semoga analisa dan informasi yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua ya dalam menentukan buy atau sell gitu. Karena ini masih
cukup wajar ya koreksinya ya gitu. Untuk menurut saya, untuk yang bermain Bitcoin di sini cukup antri, itu menurut saya boleh ya, boleh berapa persen dari modal Anda ya, diutamakan jangan all in. Mungkin prediksi saya harusnya memantul, dan jika mengalami koreksi ya kalian siap-siap untuk menyiapkan modal juga untuk buy di sini gitu. Tapi ini titik support terkuat dari Bitcoin saat ini. Kita lihat untuk besok apakah akan ada mengalami penurunan ya, ataukah akan memantul, karena ini garis support kuatnya. Wait and see, kita nantikan apa yang akan terjadi. Sekian dari saya, Haris. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Semoga sehat semua, diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga kita harapkan market hijau kembali, dan di hari libur lebaran ini kita semua senang lagi ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, goodbye.